Jam 2 pagi kebangun, jam 4 pagi kebangun lagi, membuat pagi terasa sangat lelah. Banyak yang menganggap ini wajar bagi lansia. Tapi pernahkah terpikir, justru buah sehat atau cara istirahat di sore hari yang jadi pemicunya? Kurang tidur ini bukan hanya soal lelah, tapi meningkatkan risiko jatuh. Kuncinya ada pada 7 kebiasaan sepele yang bisa diubah malam ini juga. Sebelum kita mulai, yuk kita saling sapa di kolom komentar. Tulis asal kota dan usia Bapak Ibu supaya kita bisa saling mendoakan Jang. Pastikan Bapak Ibu sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video dari kami. Mari kita mulai! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teman Sehat Lansia. Waalaikumsalam Mas Safran. Selamat pagi Bapak dan Ibu di rumah. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Amin. Dr. Shiren, tema kita hari ini sangat relevan. Banyak sekali lansia yang mengeluh tidurnya tidak pernah pulas karena harus bolak-balik ke kamar mandi. Rasanya sepele, tapi dampaknya ke kualitas hidup besar sekali ya, Dok. Betul sekali Mas Safran. Kondisi sering buang air kecil di malam hari ini punya istilah medis, yaitu nokturia. Jika dibiarkan, bisa menyebabkan kelelahan kronis, resiko jatuh saat ke toilet di malam hari, bahkan bisa mempengaruhi suasana hati dan interaksi sosial. Ada pasien yang jadi enggan bepergian jauh atau menginap di rumah kerabat karena khawatir merepotkan. Wah, sampai ke sana dampaknya ya, Dok. Jadi bukan cuma soal kurang tidur, resiko jatuh ini yang paling dikhawatirkan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Apakah ini takdir penuaan yang harus diterima saja? Tentu tidak. Banyak yang bisa kita perbaiki. Hari ini kita akan membahas sebuah pendekatan yang mudah diingat, yang saya sebut metode 3J 2.0. Ini adalah pengembangan dari prinsip dasar yang sudah ada, tapi kita sesuaikan khusus untuk kebutuhan lansia. Metode 3J 2.0. Mudah diingat. J yang pertama pasti jumlah air ya kan, Dak? Tepat. Tapi bukan hanya itu. 3J ini adalah jadwal minum, jenis cairan, dan jumlah asupan. Ketiganya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mengatur jumlah tapi salah jadwal, hasilnya tidak akan maksimal. Mengatur jadwal tapi salah jenis cairan juga sama saja. Jadwal, jenis, dan jumlah. Oke, saya catat. 3 pilar yang saling mendukung. Berarti kita akan bedah satu persatu ya, Dok? Kaitannya dengan 7 kebiasaan yang jadi biang keladinya? Benar, Mas Zafran. Dan kita akan mulai dari kebiasaan yang paling sering disepelekan. Padahal dampaknya paling besar. Banyak yang merasa sudah benar, tapi ternyata itu yang jadi pemicu utamanya. Baik, Dok. Mari kita bongkar satu persatu. Apa kebiasaan pertama yang masuk dalam metode 3J 2.0? Kebiasaan pertama adalah kesalahan dalam jadwal minum, yaitu menabung minum di malam hari. Banyak yang sadar siangnya kurang minum, lalu membalasnya dengan minum banyak setelah makan malam atau menjelang tidur. Wah, ini seperti saya, Dok. Merasa bersalah siang kurang minum, malamnya langsung minum 2 gelas besar. Logikanya kan bagus untuk hidrasi, Dok. Logikanya betul untuk hidrasi, tapi waktunya kurang tepat untuk pola tidur lansia. Ginjal kita butuh waktu untuk memproses cairan dan memproduksinya menjadi urin. Jika kita minum banyak dalam 1-2 jam sebelum tidur, bisa dipastikan ginjal akan menyelesaikan tugasnya tepat saat kita sedang pulas-pulasnya. Jadi seperti mesin yang baru diisi bahan bakar pas mau tutup ya, Dok. Mesinnya tetap bekerja walaupun tokonya sudah mau tutup. Analogi yang sangat bagus. Solusinya dalam metode 3J adalah prinsip piramida terbalik. Fokuskan 70 hingga 80% asupan cairan dari pagi hingga sore hari, sekitar jam 5 sore. Setelah itu, minum hanya untuk membasahi tenggorokan atau minum obat. Oke, piramida terbalik. Kebiasaan kedua, Dok. Kebiasaan kedua masuk ke pilar jenis cairan, yaitu mengonsumsi minuman diuretik di malam hari. Diuretik adalah zat yang membuat tubuh memproduksi lebih banyak urin. Contohnya kopi atau teh ya, Dok? Benar, kafein dalam kopi dan teh adalah diuretik klasik. Tapi bukan hanya itu.
Minuman beralkohol, soda, bahkan beberapa jenis teh herbal seperti teh daun dandelion atau katerseli juga bersifat diuretik. Wah, teh herbal juga ya. Padahal kesannya sehat dan menenangkan untuk malam hari. Betul, saya pernah punya pasien, Ibu Ratna usia 68 tahun. Beliau tidak minum kopi, tapi setiap malam minum teh jahe dicampur madu porsi besar untuk menghangatkan badan. Keluhannya sama, terbangun 3-4 kali. Setelah kita sarankan mengganti teh jahe dengan air hangat biasa, frekuensinya langsung berkurang jadi hanya sekali. Luar biasa. Jadi solusinya pilih air putih hangat atau teh chamomile yang tidak bersifat diuretik dan dalam porsi kecil saja. Lanjut kebiasaan ketiga, Dok. Kebiasaan ketiga masih di pilar jenis, tapi kali ini makanan, yaitu mengonsumsi camilan tinggi garam atau gula menjelang tidur. Keripik asin, kue manis, atau biskuit. Apa hubungannya camilan asin dan manis dengan sering pipis, Dok? Hubungannya sangat erat. Garam akan menarik air dalam tubuh dan membuat kita haus. Refleksnya, kita akan minum lebih banyak. Gula, terutama pada penderita diabetes atau pradiabetes, jika kadarnya tinggi dalam darah, tubuh akan berusaha membuang kelebihan gula itu melalui urin, sehingga produksi urin meningkat. Jadi seperti efek domino ya, makan asin, haus, banyak minum, banyak pipis. Makan manis, gula darah naik, tubuh buang gula lewat pipis, banyak pipis. Tepat sekali. Bayangkan ginjal kita seperti spons yang sangat pintar. Kalau kita makan banyak garam, darah jadi lebih pekat. Tubuh lalu mengirim sinyal haus agar kita minum dan mengincarkan darah kembali. Nah, kelebihan cairan dan garam ini harus diperas keluar oleh spons ginjal kita. Proses inilah yang menjadi urin. Semakin banyak garam, semakin keras sponsnya bekerja. Paham, Dok. Analogi sponsnya sangat membantu. Jadi bukan cuma soal minumnya, tapi pemicu minumnya juga harus diatur. Tepat. Solusinya, jika lapar di malam hari, pilih camilan yang netral. Sepotong kecil pisang, beberapa butir almond tawar, atau crackers gandum tawar. Baik, Dok. Kebiasaan keempat, Dok. Kebiasaan keempat adalah makan besar terlalu dekat dengan waktu tidur. Ini mengganggu dari dua sisi. Pertama, tubuh masih sibuk mencerna, yang bisa mengganggu kualitas tidur dan memicu GERD. Kedua, proses metabolisme makanan juga menghasilkan produk sampingan cair, yang akhirnya harus diproses ginjal. Jadi beri jeda yang cukup. Idealnya berapa jam, Dok, antara makan malam dan tidur? Idealnya, beri jeda minimal 2-3 jam. Ini memberi waktu yang cukup bagi lambung untuk kosong dan bagi tubuh untuk memulai proses metabolisme awal sebelum kita berbaring. Oke, dicatat. Jeda 3 jam. Kebiasaan kelima, Dok. Kebiasaan kelima adalah konsumsi buah tinggi air di malam hari. Buah sangat sehat, tapi timingnya penting. Buah seperti semangka, melon, jeruk atau nanas, kandungan airnya bisa di atas 80%. Makan semangkuk semangka itu hampir sama dengan minum segelas air ya, Dok? Betul sekali. Tubuh tidak membedakannya. Cairan adalah cairan. Jadi, nikmati buah-buahan tersebut di pagi atau siang hari, dan simpan buah yang lebih padat seperti pisang atau alpukat di sore hari jika perlu. Paham, Dok. Sekarang kebiasaan keenam. Ini sepertinya mulai jarang yang tahu. Betul. Kebiasaan keenam adalah tidak meninggikan kaki di sore atau awal malam. Ini sangat relevan bagi lansia yang sering mengalami sedikit pembengkakan di kaki setelah beraktivitas harian. Apa hubungannya bengkak di kaki dengan pipis malam, Dok? Saat kita beraktivitas, berdiri atau duduk lama, gravitasi membuat cairan tubuh menumpuk di bagian bawah tubuh, terutama kaki. Ini disebut edema perifer ringan. Nah, saat kita berbaring tidur, cairan yang tadinya terjebak di kaki itu akan kembali masuk ke sirkulasi darah. Oh, jadi volume cairan dalam darah tiba-tiba meningkat pas kita tidur. Tepat. Ginjal mendeteksi peningkatan volume ini dan langsung bekerja keras untuk menyeimbangkannya dengan cara membuang kelebihan cairan tersebut. Hasilnya, kita terbangun untuk buang air kecil. Solusinya sederhana. Sekitar 1-2 jam sebelum tidur, coba duduk atau berbaring dengan kaki di sangga bantal. Posisinya lebih tinggi dari jantung, selama sekitar 30 menit. Ini tips yang luar biasa praktis, Dok.
Seperti mencicil kerja ginjal sebelum kita tidur. Betul. Kita memindahkan cairan kembali ke sirkulasi saat kita masih terjaga, bukan saat sedang tidur. Sekarang kebiasaan ketujuh dan terakhir, yang seringkali tidak disadari. Apa itu, Dok? Jadwal tidur yang tidak konsisten. Tidur dan bangun di jam yang berbeda-beda setiap hari, termasuk di akhir pekan. Ini sepertinya lebih ke soal kebiasaan, bukan makanan atau minuman. Bagaimana mekanismenya, Dok? Tubuh kita punya jam internal yang mengatur banyak hormon, termasuk hormon antidiuretik atau ADH. Hormon ini memberi sinyal pada ginjal untuk mengurangi produksi urin di malam hari agar kita bisa tidur tanpa gangguan. Produksi hormon ini akan optimal jika kita punya jadwal tidur yang teratur. Jika jadwal tidur kita kacau, produksi ADH bisa terganggu, sehingga ginjal tidak mendapat sinyal kuat untuk mengerem di malam hari. Jadi, ada hormon khusus yang tugasnya mengerem produksi pipis di malam hari ya, Dok? Bisa dianalogikan lebih sederhana? Tentu. Anggap saja hormon ADH ini seperti saklar mode malam untuk ginjal kita. Kalau kita tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, tubuh kita pintar dan akan menyalakan saklar ini secara otomatis. Ginjal pun masuk ke mode hemat. Tapi kalau jadwal kita berantakan, tubuh kita bingung kapan harus menyalakan saklar ini. Akibatnya, ginjal tetap bekerja di mode siang, meskipun kita sedang tidur. Saklar mode malam. Mudah dipahami. Jadi, disiplin tidur itu ternyata melatih hormon kita juga ya, Dok. Luar biasa. Ketujuh kebiasaan ini membuka wawasan sekali. Tapi, Dok, ada banyak mitos di luar sana. Misalnya, kita lanjut ya, Dok. Mitos pertama yang sering saya dengar, minum banyak air sebelum tidur itu bagus untuk mencegah dehidrasi saat tidur. Bagaimana faktanya, Dok? Ini mitos yang niatnya baik, tapi penerapannya salah. Tubuh kita memang butuh hidrasi, tapi kuncinya ada pada distribusi sepanjang hari, bukan menumpuknya di akhir. Seperti yang kita bahas di metode 3J, gunakan pola piramida terbalik. Mencegah dehidrasi dilakukan dari pagi hingga sore, bukan dengan mengorbankan kualitas tidur di malam hari. Jadi, hidrasi penting, tapi timing adalah raja. Mitos kedua, Dok. Semua teh herbal itu aman dan menenangkan. Jadi bagus untuk diminum sebelum tidur. Tidak semua. Seperti yang sudah disinggung, beberapa teh herbal seperti teh hijau yang masih mengandung kafein, teh jahe dalam jumlah besar, atau teh peterseli justru bersifat diuretik. Jika ingin minum teh di malam hari, pilihan yang lebih aman adalah chamomile atau peppermint, yang dikenal lebih menenangkan sistem pencernaan dan tidak memicu produksi urin berlebih. Tetap dalam porsi wajar. Oke, jadi harus lebih teliti memilih jenis tehnya. Mitos ketiga, dan ini yang paling pasrah. Lansia sering pipis malam itu wajar, bagian dari penuaan, terima saja. Ini yang paling perlu kita luruskan. Memang benar ada perubahan fisiologi seiring bertambahnya usia, seperti kapasitas kandung kemih yang sedikit menurun. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan menerapkan metode 3J dan mengubah 7 kebiasaan tadi, banyak sekali lansia yang bisa mengurangi frekuensi nokturia secara signifikan. Jadi ini bukan untuk diterima pasrah, tapi untuk dikelola dengan bijak. Betul sekali. Nah, Bapak dan Ibu, dari 2 jenis minuman ini, mana yang lebih sering dikonsumsi di malam hari? Tulis angka 1 untuk teh manis hangat, atau angka 2 untuk air putih saja. Tulis di kolom komentar ya. Pertanyaan bagus, Mas Zafran. Ini akan membantu kita melihat kebiasaan umum audiens kita. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab cepat ya, Dok. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan minum obat di malam hari? Kan harus pakai air, Dok. Pertanyaan sangat penting. Tentu, obat harus diminum sesuai jadwal. Cukup gunakan air secukupnya untuk menelan obat. Misalnya setengah gelas kecil, bukan 1 gelas penuh. Jangan jadikan waktu minum obat sebagai alasan untuk minum dalam jumlah besar. Setengah gelas kecil. Cukup. Pertanyaan kedua, apakah menahan pipis itu berbahaya, Dok? Sesekali menahan dalam waktu singkat tidak masalah. Tapi jika dijadikan kebiasaan,
bisa melemahkan otot kandung kemih dan meningkatkan risiko infeksi saluran kemih. Jadi, jika terasa ingin buang air, segeralah ke toilet. Tujuan kita bukan menahan, tapi mengurangi sinyalnya dari awal. Oke, ada pertanyaan tambahan nih dok. Saya penderita diabetes dan hipertensi. Adakah hal khusus yang perlu saya perhatikan dengan metode ini? Pertanyaan yang sangat krusial. Justru bagi bapak dan ibu dengan diabetes atau hipertensi, metode ini menjadi lebih penting lagi. Gula darah yang tidak terkontrol pada penderita diabetes adalah salah satu penyebab utama nokturiah. Sementara itu, beberapa obat hipertensi, terutama golongan diuretik, memang dirancang untuk membuang kelebihan cairan. Oleh karena itu, menerapkan metode 3J dan 7 kebiasaan ini bisa sangat membantu. Tapi yang terpenting, diskusikan dengan dokter yang merawat Anda. Mungkin saja jadwal minum obat diuretik Anda bisa disesuaikan ke pagi atau siang hari. Jangan pernah mengubah jadwal minum obat tanpa konsultasi. Paham dok. Jadi metode ini mendukung, tapi komunikasi dengan dokter tetap nomor 1. Pertanyaan terakhir, dan ini yang paling krusial. Kapan saya harus khawatir dan periksa ke dokter? Ini poin terpenting dari semua. Bapak dan ibu harus segera konsultasi ke dokter jika pertama, frekuensi pipis malam terjadi lebih dari 2-3 kali setiap malam dan sangat mengganggu. Kedua, jika disertai gejala lain seperti nyeri saat buang air, sulit memulai atau menghentikan aliran urin, urin berwarna keruh atau berdarah, atau bengkak di kaki yang tidak biasa. Ada lagi dok? Ada. Juga jika bapak dan ibu memiliki riwayat penyakit jantung, ginjal, atau diabetes. Sering buang air kecil di malam hari bisa jadi bukan karena kebiasaan, tapi merupakan tanda bahwa penyakit kronis tersebut butuh perhatian lebih atau penyesuaian pengobatan. Jangan pernah mendiagnosis diri sendiri. Paham dok. Jadi metode 3J ini adalah langkah awal yang aman, tapi tidak menggantikan peran dokter untuk diagnosis. Betul sekali Mas Zafran. Dokter Shirin, adakah kisah nyata dari pasien yang berhasil menerapkan metode ini dan merasakan perubahannya? Ini bisa jadi penyemangat untuk bapak dan ibu di rumah. Tentu aja Mas Zafran. Saya jadi teringat salah satu pasien saya, kita sebut saja Pak Heru, usianya 72 tahun. Beliau seorang pensiunan guru yang sangat disiplin, tapi frustrasi karena setiap malam harus bangun 3-4 kali. Kualitas tidurnya sangat buruk dan beliau jadi sering cemas. Beliau sampai cerita, "Dok, saya jadi malas ikut pengajian subuh di masjid, Dok, karena paginya selalu mengantuk dan kepala berat." Wah, sampai mengganggu aktivitas ibadah dan sosialnya ya dok. Apa yang beliau keluhkan selain sering terbangun? Beliau merasa sudah melakukan semuanya dengan benar. Tidak minum kopi, rajin olahraga ringan. Setelah kita gali lebih dalam lewat percakapan, ternyata ada 3 kebiasaan kecil yang luput dari perhatiannya. Apa saja itu dok? Pertama, beliau suka sekali makan buah pir dan jeruk sebagai pencuci mulut setelah makan malam. Kedua, karena punya riwayat darah tinggi, beliau sangat patuh minum obat di jam 9 malam dengan segelas penuh air. Ketiga, beliau tidak punya kebiasaan meninggikan kaki di sore hari. 3 kebiasaan yang tadi kita bahas ya dok. Buah tinggi air, minum terlalu banyak dekat waktu tidur, dan penumpukan cairan di kaki. Betul sekali. Saya tidak mengubah obatnya sama sekali. Saya hanya menyarankan 3 hal. Pindahkan jadwal makan buahnya ke siang hari, minum obatnya tetap jam 9 malam tapi dengan air secukupnya, dan coba luangkan waktu 20-30 menit untuk meninggikan kaki sambil menonton TV di jam 7 malam. Dan bagaimana hasilnya dok? 2 minggu kemudian saat kontrol, beliau datang dengan wajah yang jauh lebih cerah. Beliau bilang, "Dok, seperti keajaiban. Sekarang, saya paling hanya bangun sekali, kadang-kadang malah tidak sama sekali sampai pagi. Saya sekarang bisa ikut sholat subuh berjamaah lagi dengan segar." Perubahan sederhana, tapi dampaknya luar biasa bagi kualitas hidupnya. Cerita Pak Heru ini bukti nyata bahwa pengetahuan yang tepat itu sangat berharga. Secara ilmiah, adakah penelitian yang mendukung pentingnya manajemen cairan ini, dok? Sangat ada. Ini bukan hal baru dalam dunia medis. Sebuah tinjauan sistematis, yaitu rangkuman dari banyak penelitian berkualitas tinggi, yang dipublikasikan di jurnal-jurnal urologi internasional, secara konsisten menyimpulkan hal yang sama. Intervensi perilaku, terutama pembatasan asupan cairan di malam hari, dan penjadwalan waktu secara signifikan efektif dalam mengurangi episode nokturia pada orang dewasa dan lansia.
Jadi ini bukan sekadar katanya-katanya ya dok? Atau satu penelitian kecil, tapi sudah kesimpulan dari banyak penelitian. Benar sekali. Bahkan ada panduan klinis dari Asosiasi Urologi Internasional yang menempatkan modifikasi gaya hidup dan perilaku sebagai lini pertama penanganan nokturia sebelum mempertimbangkan obat-obatan. Ini adalah sains yang sudah terbukti aman untuk dicoba. Baik Bapak dan Ibu, waktu terasa cepat sekali jika kita membahas ilmu yang bermanfaat. Saya akan coba rangkum poin-poin penting dari diskusi kita hari ini. Pertama, sering pipis malam atau nokturia itu bisa dikelola, bukan untuk diterima pasrah. Kualitas tidur yang baik adalah hak semua usia. Kedua, kuncinya ada pada metode 3J 2.0. Atur jadwal, jenis, dan jumlah asupan cairan dan makanan kita, terutama di sore dan malam hari. Ketiga, terapkan pola minum piramida terbalik. Jadilah peminum yang baik di pagi dan siang hari, lalu berpuasa minum di malam hari. Keempat, waspadai 7 kebiasaan pemicu. Minum banyak malam hari, konsumsi diuretik, camilan asin atau manis, makan dekat jam tidur, buah tinggi air, tidak meninggikan kaki, dan jadwal tidur yang berantakan. Dan kelima, yang terpenting, metode ini adalah pertolongan pertama. Jika keluhan tidak membaik atau disertai gejala lain seperti nyeri atau bengkak, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Ini bisa jadi tanda kondisi medis lain yang perlu penanganan. Tepat sekali. Pesan terakhir dari saya untuk Bapak dan Ibu di rumah. Jangan meremehkan kekuatan dari perubahan kecil. Tubuh kita di usia senja memang lebih sensitif, tapi ia juga sangat responsif terhadap kebiasaan baik. Mengatur ulang jadwal minum atau memilih camilan yang berbeda mungkin terasa sepele, tapi itu adalah bentuk penghargaan tertinggi pada tubuh kita. Dengan pengetahuan yang benar, Bapak dan Ibu memegang kendali atas kualitas hidup. Jangan biarkan gangguan kecil seperti ini merenggut kebahagiaan dan ketenangan istirahat Anda. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bijak. Terima kasih banyak Dr. Shiren untuk ilmu yang sangat praktis dan mendalam. Dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah setia menyimak. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke keluarga atau sahabat yang membutuhkan. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan episode kami berikutnya. Sampai jumpa di video lainnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.